Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak dan hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan fikih tentang wali dalam nikah. Bapak dan hadirin sekalian, tentang akdul waliyaini. Jadi seperti sering kita bahas bahwa wali itu ada bapaknya anak perempuan, kemudian ada saudara laki-laki, ada kakek dari ayah, ada paman dari ayah. Nah, bagaimana kalau seandainya ada dua wali yang menikahkan anak perempuan tersebut? Bapaknya menjodohkan atau menikahkan anak itu dengan fulan, kakaknya kebetulan yang diikuti oleh si perempuan ini sudah dijodohkan dengan fulan yang lain. Ya. Bukan yang sekedar dijodohkan, diakad nikahkan. Kalau hanya sekedar dijodohkan itu kan tidak masalah. Ya. Ini sudah diakad nikahkan. Walaupun untuk masa-masa kita sekarang ini mungkin kecil kemungkinannya, kemungkinan kecil. Idza aqada al-waliyani limra'atin fa amma an yakuna al-aqdani fi waqtin wahid aw yakunu ahaduhuma mutaqaddiman wal akhar mutaakhiran. Jadi ketika ada dua orang wali yang menikahkan anaknya atau adiknya, ya tadi ada kemungkinan akad itu pada waktu yang sama, jam yang sama, dan itu kecil, sangat kecil kemungkinan, atau waktunya berbeda. Fa in kana al-aqdani fi waqtin wahidin batala. Kalau akad dua orang wali ini pada waktu yang sama, pada hari Minggu, pada minggu ini jam 10 pada jam 10, maka akad kedua itu batal. Berarti wali dari pihak ayah ya batal, pernikahan yang dilangsungkan oleh saudara laki-laki atau kakaknya juga batal. Artinya tidak ada pernikahan. Nah, tapi kalau akad nikahnya itu beda waktu, bapaknya mengakadkan anaknya pada hari Jumat, sementara kakaknya mengangkat atau menikahkan adiknya ini pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu batal, yang sah adalah hari Jumat. Berarti yang duluan lebih sah, yang kedua berarti batal. Ya, orang dulu itu ini dibahas ya. Kalau sekarang mungkin ya insya Allah tidak ada lah ya, maksud dua orang. Wa in kana marrataini kanatil mar'ah lil awwal minhuma sawa'un takhalla biha tsani am la. Ya. Jadi kalau waktunya berbeda, maka yang sah adalah pernikahan yang pertama, meskipun ya dengan yang kedua itu telah dikumpuli perempuan itu. Jadi misalnya perempuan ini ikut kakaknya di Papua misalnya, ya, bapaknya di Surabaya, kan boleh menikahkan, seorang ayah menikahkan anaknya meskipun anaknya masih di Papua, boleh enggak?
anak perempuan ini di Papua. Boleh. Jadi ayahnya bilang kepada tetangganya, calon mantunya itu, "Nak dinikahkan oleh bapak wae meskipun putri saya itu masih di Papua, tapi insya Allah minggu depan pulang kok." Boleh enggak? Sebelum anak putri ini datang ke Surabaya, dia akan nikahkan, boleh enggak? Ya? Boleh enggak? Artinya akad nikah, pengantin putri enggak ada di situ. Boleh enggak? Siapa yang tidak membolehkan? Akad nikah pengantin putrinya, tapi walinya ada. Wali ada, calon pengantin putra ada, ya. Tapi pengantin putri tidak ada di Papua. Secara hukum, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, di awal kan kemarin sudah kita sebutkan bahwa seorang ayah atau wali itu boleh menikahkan ya anaknya yang perawan meskipun belum ngomong, kan gitu toh? Ya, meskipun belum ngomong, tapi dianjurkan ngomong dulu, ditari dulu, nak dinikahkan bapak dengan fulan, itu dianjurkan. Tapi boleh secara hukum. Oke. Jadi bapaknya menikahkan anaknya di Surabaya dengan tetangganya, tapi putrinya ini, pengantin putri ini masih di Papua. Hari Jumat dinikahkan. Ya, berarti kak malam pertama, kak malam pertamaan. Pokoknya sah. Seandainya anak putri datang itu sudah sah menjadi istri dari pemuda tadi. Oke. Tapi ternyata pada hari Sabtunya sama kakaknya yang di Papua, yang diikuti anak perempuan itu dinikahkan di sana, di Papua sana. Ya. Bahkan sudah dikumpuli gitu. Nah, berarti ini ada dua akad ini. Untuk seorang perempuan, akad yang pertama oleh ayahnya, akad yang kedua oleh kakaknya. Nah, ketika seperti itu, maka akad yang pertama yang sah dan akad yang kedua itu tidak sah. Meskipun dengan yang kedua itu sampai sudah terjadi hubungan suami istri. Ya. Tapi insya Allah itu kecil lah kemungkinan kalau terjadi sekarang ya. فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للحد. Kalau kemudian suami yang dari Papua tadi itu kumpul dengan istrinya, ya, padahal sudah dikasih tahu bahwa dia itu sudah dinikahkan oleh ayahnya di Surabaya, berarti itu adalah perzinahan. Kalau sudah ada informasi, sudah ditelepon, sudah di SMS bahwa kamu sudah dinikahkan dengan oleh bapak di Surabaya dengan fulan hari Jumat kemarin. Kok kemudian menikah di sana, kemudian sampai terjadi hubungan, maka itu adalah perzinahan. Berarti wajib mendapatkan hukuman had. Tapi fa'in kana jahilan ruddat ilal awal. Kalau ternyata tidak tahu, bapak nih yoga telepon, yoga SMS, nggak ngasih tahu, moro-moro kok terjadi pernikahan, padahal di sana juga ternyata sehari setelah itu ada pernikahan juga, maka ruddat ilal awal, dikembalikan kepada yang pertama. Wala yuqamu alaihil haddu li jahlihi, dan tidak ada hukuman ya had meskipun sudah terjadi hubungan suami istri. Kenapa? Karena tidak tahu, gak ngerti ya. Fa'an Samurah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Kata Rasulullah lewat hadisnya Samurah, siapapun perempuan
yang dinikahkan oleh dua orang wali. Wali pertama, wali kedua. Fahiya lil awwali minhuma. Maka wanita itu adalah untuk akad yang pertama, untuk wali yang pertama dan bukan untuk wali yang kedua. Ya. Fa umum hadzal hadis yaqtadi annaha lil awwal. Bisa dipahami dari hadis itu bahwa kalau ada atau kalau terjadi hal seperti itu, maka yang sah adalah pernikahan yang pertama. Dakhala biha tsani am lam yadkhul. Apakah suami yang kedua itu telah telah mengumpuli dia atau belum mengumpuli dia? Ya, jadi yang sah adalah yang pertama, yang kedua tidak sah. Sekarang al-mar'ah allati la waliyalaha. Jadi ada perempuan yang enggak ada wali, enggak punya wali. Wala tastati'u an tasila ilal qadhi. Juga tidak bisa menghubungi hakim. Ya, kalau untuk wilayah-wilayah kota mungkin insya Allah tidak terjadi karena sudah ada perangkat-perangkat desa, ada mudin dan lain sebagainya. Tapi mungkin di daerah yang terpencil, di pelosok misalnya, ya, seorang wanita ingin menikah, dia nggak punya wali. Dan saya menduga semakin hari orang tidak punya wali itu semakin banyak. Bagaimana terjadi? Karena sekarang banyak anak yang lahir di luar nikah. Dan anak yang lahir di luar nikah berarti tidak punya wali. Siapa walinya? Ayahnya? Oh, itu bukan ayahnya. Ya, saudara dari mana? Oh, bukan ayahnya kok punya saudara. Walaupun setelah itu punya 8 saudara, tapi itu bukan ayahnya. Kalau dari ibu tidak berhak menjadi wali. Semua jalur ibu tidak berhak menjadi wali. Ya, makanya hati-hati dengan anak perempuan bapak dan hadirin sekalian. Wala tastati'u an tasira ilal qadhi. Jadi walinya tidak ada, koneksi atau hubungan kepada hakim juga tidak ada. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa idza kanatil mar'atu bi mawdi'in la sultana fi wa la waliyya laha fa innaha tusayyiru amraha ila man yutiqu bihi min jiraniha fayuzawwijuha wa yakunu huwa waliyuha fi hadhihi al-hal. Kata Qurtubi, kalau ada seorang perempuan yang seperti itu, wali tidak punya, hakim juga tidak, ya, maka fa innaha tusayyiru amraha ila man yuthiqu bihi min jiraniha. Permasalahan perempuan ini diserahkan kepada orang yang kira-kira dipercaya oleh perempuan itu. Tetangganya misalnya. Ada tetangganya yang bisa dipercaya oleh perempuan itu, maka tetangganya inilah yang menikahkan perempuan ini dan menjadi wali bagi dia. Kenapa? Karena wali hakim tidak ada itu. Wali dia yang asli juga tidak ada. Maka tetangganya yang dapat dipercaya itu menjadi wali dia. Li'anna an-nasa la budda lahu min at-tazwij wa innama ya'mulu fihi bi ahsani ma yumkin. Kata Imam Al-Qurtubi, karena orang itu atau manusia itu semuanya itu perlu menikah. Dan kalau dia itu pengen menikah gara-gara nggak ada wali, nggak bisa menikah, terus ya apa? Maka walinya adalah tetangga dia yang bisa dipercaya. Ya. Wa ala hadha qala Malik fil mar'ah ad-dha'ifah al-hal innahu yuzawwijuha man tusnida amruha ilaihi li'annaha mimman tat'ufu 'anis sultan. Ya. Jadi Imam Malik juga mendukung pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Jadi wanita yang posisi lemah, posisi tidak punya wali, koneksi kepada sultan juga tidak ada, penguasa juga tidak ada, maka
tetangga yang dekat itu yang bisa dipercaya. Wa qala Syafi'i idza kana fi rifqah imra'atun la waliya laha fawalat amruha rajulan hatta zawwajaha jaza. Ya, jadi kalau perempuan itu dalam posisi seperti itu, kata Imam Syafi'i, maka boleh diserahkan perwaliannya kepada siapapun, seorang laki-laki yang bisa dipercaya, kemudian dinikahkan oleh orang laki-laki itu. Ya, hampir sama dengan pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Li'anna hadza min qabilit tahkim wal muhakkam yaqumu maqama al-hakim. Ya. Baik. Sekarang boleh enggak seorang wali itu menghalang-halangi anaknya atau adiknya atau yang diwalani untuk menikah? Ini banyak kasus. Baik orang awam atau orang terkenal atau selebritis atau artis, ya, itu biasa ada kasus menikah tapi dihalang-halangi, dilarang oleh wali, ayah atau kakak. Ya. Ittafaqal ulama ala annahu laysa lil waliyyi an ya'dula mauliyatahu. Ya. Jadi ulama sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menghalang-halangi wanita yang diwalihi untuk menikah. Tidak boleh. Wa yadhlimuha biman'iha minaz zawaj. Ya. Dan menzalimi perempuan itu dengan cara menghalang-halangi untuk menikah. Ketika arada an yatazawwajuha kuf'un bimahri mithliha, ketika ada orang yang atau laki-laki yang ingin menikahi wanita itu dan laki-laki ini sudah sekufu, juga dinikahi dengan mahar, ya, maka kalau sudah ada laki-laki yang sekufu dengan wanita itu, seorang wali tidak berhak atau tidak boleh untuk menghalang-halangi. Fa'idha mana'aha fi hadhil hal kana min haqqiha an tarfa' amroha ilal qadhi liyuzawwijaha. Kalau laki-laki yang dinikahi itu sudah sekufu, soleh, ya, juga punya bondo untuk menikah, kok masih dihalang-halangi oleh orang tuanya, maka wanita itu boleh mengadukan permasalahannya kepada hakim. Lapor ke hakim bahwa bapaknya menghalang-halanginya. Wala tantaqilu al-wilayah fi hadhihi al-hala ila waliyin akhar yali hadzal wali adh-dhalim. Ya, jadi bapak yang seperti itu dianggap zalim. Karena itu perwaliannya tidak turun kepada saudaranya atau pamannya atau kakeknya, tapi langsung diambil alih oleh hakim. Ya, lihat. Bal tantaqi ila al-qadi mubasyarah li'anna al-'adl zulmun wa wilayatu raf'i dzulmi ila al-qadi. Fa amma idza kana al-imtina' bi sababi 'udrin maqbul. Tetapi seandainya wali tadi, bapak tadi itu menghalangi, tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan orang itu atau laki-laki itu, alasannya alasan yang bisa diterima. Ya, apakah misalnya dari sisi agama orang itu tidak baik, peminum, penjudi, atau dari sisi penghasilan mungkin orang tua khawatir kalau, ya, anaknya itu nanti terlantar karena dia pengangguran, gak di penggawaian bendina nongone perapatan itu, gak nyambut gawe, ya, atau alasan-alasan yang lain, ya, yang diterima oleh akal maupun oleh syara, nah itu boleh. Tapi kalau hanya alasannya kamu itu orang kota, dia itu wong desa, ojo kalau wong kota oleh wong desa misalnya,
Atau kamu itu marga ini, nggak boleh dengan menikah marga sana. Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan oleh akal. Ya. Mana tadi? Nah, ka'ayyakuna zawju ghairu kuf'in. Misalnya tidak sekufu, ya, istrinya dokter wanitanya atau calon dokter, sementara suaminya atau calon suaminya SD ora lulus misalnya. Nah, itu enggak sekufu. Maka wali berhak untuk melarang. Ojo, nah itu enggak sekufu. Ya, kamu itu lo calon dokter, lo iku lulus SD ora lulus kok. Takon nama ijazah lah gak duwe. Misalnya, ya. Au al-mahru aqall min mahril mithl. Atau misalnya begini. Laki-laki itu mau menikahi perempuan itu tapi maharnya lebih kecil dari mahar mithl. Jadi misalnya keluarga perempuan tadi itu maharnya mestinya rata-rata 5 juta misalnya. Tapi laki-laki yang melamar ini kekuatan maksimalnya 500.000 misalnya. Ya. Nah, ini wali berhak atau boleh menghalang-halangi. Tapi menurut saya kalau kita praktekkan apa yang di Arab nggak cocok juga di sini. Di Arab itu memang maharnya mahal, Pak. Ya. Awli wujudi khatibin akhar aqfa'u minhu, atau ada pelamar lain yang lebih sekufu daripada pelamar yang pertama itu. Fa innal wilayata fi hadhil hal la tantaqil anhu li'annahu la yu'addu 'adilan. Larangan-larangan orang tua yang beralasan itu tidak bisa menjadikan perwaliannya pindah dari tangannya ke hakim. Artinya alasan pelarangan orang tua diterima. Ya. Anak-anaknya harus taat kepada orang tuanya. Kadang-kadang kan kemudian terus lari, kawin, lari. Atau yang saya dengar tadi pagi di televisi itu bunuh diri atau mencoba bunuh diri gara-gara tidak diizini oleh orang tua. Nah, kalau menurut saya seperti ini itu insya Allah tidak terjadi kalau komunikasi antara orang tua dengan anak itu terjalin dengan baik. Ya. Hal-hal yang seperti itu terjadi karena komunikasi antara anak dengan orang tua itu nggak terjalin dengan baik. Anak kalau bapak orang tahu ngomong beluas. Ya. Ini bapaknya nongone juga jopo, anaknya nang tawon. Ya, anaknya nang tawon, bapak yang itu. Ya. Anaknya nang sawah, bapaknya mulai dan seterusnya. Artinya jarang komunikasi. Nah, ini akhirnya terjadi seperti itu. Jadi tolong bapak-bapak dan hadirin sekalian dijaga komunikasi antara seorang ayah dengan anaknya, dijak ngobrol. Nah, ya apa sinaune, ya apa kuliahe, kowe wis gede, usahamu ya wis maju, nang gak nang omah mata takon. Ya. Jadi jangan meneng ae. Nek anake gak ngomong wong tuane ya ora ngomong, ini ya salah. Ya. Ini salah. An-Na'qil bin Yasar qala kanat li ukhtun takhtubu ilayya fa'atini ibnu ammi wali. Ini apa cerita dari Ma'qil bin Yasar menceritakan kasus yang tadi. Bahwa seorang wali itu boleh menghalangi yang diwalini untuk menikah dengan seseorang ketika ada alasan yang jelas. Tapi kalau tidak ada yang jelas, ditegur oleh Allah di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna. Ya. Jadi kalau kalian itu mencerai
perempuan. Fabalagna ajalahunna, kemudian masa iddahnya itu sudah selesai. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna, jangan kau larang wanita-wanita itu untuk menikah dengan calon suaminya yang baru. Ya. Jadi kalau seorang wanita apalagi sudah dicerai dengan suaminya, yang pertama maka suami yang pertama itu tidak boleh bikin gara-gara untuk supaya istrinya atau mantan istrinya itu tidak menikah lagi. Enggak oleh meniru, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini. In iqadu zawaj bi'aqidin wahidin. Jadi ada pernikahan yang dinikahkan oleh satu wali ya, bi'aqidin wahidin. Gambarannya itu begini. Seorang kakek itu kan punya cucu. Antar cucunya itu sah nggak menikah? Boleh nggak? Jadi misalnya Pak Amin, Pak Haji Amin ini punya anak laki-laki, ya, atau laki-laki dan perempuan, terserah. Yang penting anaknya Pak Amin itu, ya, ada yang punya anak perempuan, ada yang punya anak laki-laki. Boleh enggak Pak Haji Amin ini menikahkan cucunya yang laki-laki dan yang perempuan itu? Hah? Boleh. Karena memang sah untuk menikahi itu. Ya. Kalau ada pemahaman di daerah atau desa bahwa sepupu itu tidak boleh dinikahi, ya itu tidak benar. Ya. Jadi sepupu atau misan itu boleh dinikahi. Misanan itu. Ya. Cuman kalau ikut anjuran Rasulullah, ya, menikahlah dengan yang jauh, ojo parek. Ya, khawatir nanti ada gen di keluarga itu yang taruhlah gennya itu ada penyakit tertentu, nanti ketemu dengan gen yang sama, akhirnya semakin parah. Maka dianjurkan untuk mencari yang jauh. Tapi bukan berarti tidak boleh. Oke. Idza kana li syakhsil wahid wilayatun 'ala az-zawj wa az-zawjah yajuzu lahu an yali al-'aqd. Falil jaddi an yuzawwija ibnihi as-saghir min binti ibnihi as-saghirah wa kama idza kana wakilan. Ya, jadi kalau memang memungkinkan untuk diwakili ya boleh. Maksudnya misalnya anak dari kakek tadi itu sudah tidak ada. Berarti cucunya ini adalah yatim atau yatimah. Sementara kakek ini masih hidup. Berarti walinya pindah kemana? Bapaknya tidak ada bapaknya. Pindah kemana? Pindah ke kakek. Ya. Nah, boleh seorang kakek itu menikahkan antar cucunya satu dengan yang lain. Nah, sekarang wilayah sultan atau qadhi. Perwalian qadhi atau sultan itu bisa dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, artinya wali, kita laki-laki punya perwalian. Tapi sultan itu juga punya perwalian. Tapi perwalian sultan atau penguasa atau hakim itu tidak akan terjadi kecuali dengan syarat ini. Yang pertama, idza tasyajarul awliya. Jadi antara wali yang satu dengan wali yang lain itu blengkerean. Artinya tidak akur. Masing-masing mengaku jadi wali. Atau masing-masing nggak mau tahu dengan anak perempuan ini. Maka pada saat itu perwalian anak perempuan itu pindah ke sultan atau penguasa. Yang kedua, idza lam yakun al-wali mawjudan. Kalau memang realitanya walinya tidak ada kayak tadi. Ya, bapaknya tidak ada, saudaranya tidak ada, kakeknya tidak ada. Atau misalnya anak perzinaan. Ya, anak yang lahir di luar akad nikah, perempuan.
Ya, itu bukan ayahnya. Kalau sudah anak zina jelas tidak punya wali. Jelas. Kalau anak perzinaan jelas tidak punya wali. Walinya ke siapa? Wali hakim. Ya, karena urutan ayahnya itu bukan wali semuanya. Kalau ayahnya saja nggak wali, apalagi saudara ayahnya, apalagi ayah-ayahnya atau kakeknya, apalagi paman daripada ayahnya, itu bukan wali. Kenapa ayahnya jadi tidak? Ya, itu kalau anak perzinaan atau hasil hubungan sebelum akad nikah. Ya. Jadi perwalian sultan atau hakim atau qadhi itu ada dua syarat tadi. Yang pertama, ketika wali-wali yang ada itu berseteru. Ya. Yang kedua, kalau wali-wali itu tidak ada. Tidak ada. Baik tidak adanya itu memang meninggal, atau tidak adanya itu misalnya walinya jauh. Ya, walinya jauh dan tidak mungkin untuk datang pada saat pernikahan itu, maka sultan atau hakim dalam hal ini mengambil alih perwalian anak tersebut. Masih ada waktu kalau ada yang ditanyakan Pak Monggo. Sebelum kita pindah ke boleh nggak pernikahan itu diwakilkan? Nih. Iya. Iya. Padahal tidak. Ya, terima kasih. Ini ada di masyarakat Pak Nggih. Ada. Kadang orang tua angkat itu kenapa tidak mau terus terang bahwa anak itu memang bukan anaknya. Alasannya adalah agar perasaan anaknya itu tidak terganggu. Kalau dibilang kon itu anaknya kon itu anak angkat, anak pungut, itu biasanya psikisnya itu terganggu. Karena khawatir psikisnya terganggu, akhirnya orang tua itu sampai besar mengakui bahwa dia itu anaknya, berarti berbohong dia. Saya tidak menganjurkan yang seperti ini. Ya. Untuk usia-usia anak yang memang butuh figur seorang ayah, usia-usia SD, oke lah, jangan bilang iku kon iku anakku. Tapi ketika sudah mulai dewasa dikasih tahu bahwa sesungguhnya ini loh, bapak mau berterus terang, ibu mau terus terang bahwa gini, sampean biyen niku dijupuk bapak teko rumah sakit. Pertama yang harus diperhatikan oleh pemungut tadi Pak, atau apa namanya, yang mengadopsi itu, diusahakan tahu siapa orang tua anak ini. Jadi dari rumah sakit minta data. Suster, ini anak siapa ini? Dilacak anaknya. Oh iya Pak, itu anaknya ibu sana, suaminya namanya ini, rumahnya di Perak Barat misalnya. Karena nggak punya, barangkali sampai mau silahkan diambil. Bapak dan ibu ini sudah nggak mampu untuk merawat anaknya. Jadi ada tulis jelas dari suster itu bahwa ini adalah bin fulan. Surat itu disimpan, ya, disimpan. Suatu saat nanti ditunjukkan kepada anaknya. Tolong nak, kalau sudah besar ini ya, sampean cari alamat ini, nama ini, dicari. Ya. Tapi dijelaskan bahwa apapun yang terjadi, bahwa kamu itu menjadi tanggung jawab bapak angkatmu ini. Sekolahmu tak tanggung, biaya kehidupanmu tak tanggung, semuanya. Pokoknya bapak ingin membantu keluargamu. Tapi sesungguhnya secara keturunan atau darah, hubungan darah, sampean dengan bapak ini nggak ada hubungan apa-apa. Ya, itu dijelaskan. Sehingga nanti perwaliannya, kalau seandainya perempuan, perwaliannya tetap kepada orang tua aslinya.
Itu kalau terlacak. Ya. Oke lah, misalnya tidak terlacak. Suster ini menemukan bayi di tong sampah. Tidak tahu siapa bapaknya, tidak tahu siapa ibunya. Ya. Memungkinkan tidak dilacak lewat DNA misalnya. Kalau memungkinkan dilacak lewat DNA siapa walinya, ya dilakukan dilacak. Tapi kalau dilacak lewat DNA itu sulit misalnya, mustahil atau nggak mungkin misalnya, maka walinya adalah wali hakim. Ya. Nah, jadi menurut saya orang yang mupu atau ngangkat atau ngadopsi anak itu nggak perlu menyembunyikan dari orang lain bahwa itu adalah memang anaknya orang lain, bukan anak dia. Terus terang saja, ya, bahwa itu adalah anak orang lain, ingin membantu untuk menghidupi anak itu. Ya, sehingga nanti ketika pas nikah itu jelas, walinya sana. Ya, walinya sana. Nah, yang mengambil anak atau mengadopsi anak ini, ya, juga harus ini komunikasi dengan ayah anak itu, ya komunikasinya dijaga gitu. Misalnya seandainya ayah dari anak itu pindah kos-kosan atau kontrakan, ya harus ngasih tahu. Anu Pak, aku saiki ngontrak nang nggone Lakar Santi, alamatnya sekian. Ya. Oh, pindah lagi saya ngontrak di Wonoayu misalnya. Sehingga ketika anaknya ini mau menikah, itu terlacak. Oh iya. Atau bilang, oh Pak, nomor HP saya sekian sekarang. Ya, sehingga insya Allah tidak kesulitan untuk melacak di mana posisi ayah dari anak itu. Tapi kalau misalnya mandek, buntu, gak bisa ditemukan, ya walinya wali hakim. Kalau orang tua yang memungut tadi menjadi wali itu tidak bisa Pak, karena dia bukan walinya. Ya, tidak bisa. Tapi tak rawati kecil ini, ya walaupun tetap walinya adalah wali hakim. Bapak angkat tadi menyerahkan urusannya kepada Pak Hakim atau Pak Naib. Pak Naib, saya ini bukan walinya. Saya ini adalah ayah angkatnya. Tolong sampean nikahkan anak angkat saya ini. Nah, begitu. Ya, jadi perlu terus terang Pak. Kalau nggak terus terang, khawatir jangan-jangan nanti anak tadi itu senang dengan saudaranya sendiri. Iya toh? Saudara sendiri disenangi. Nah itu gimana nanti? Lebih berbahaya lagi, ya. Lebih berbahaya lagi. Jadi jelas-jelas saja, terang-terangan. Untuk yang ada yang lain Pak? Nih, monggo Pak Haji Amin. Iya. Sampean kan masih memahami bahwa ini pas nikah itu mestinya pengantin putra ada, pengantin putri ada. Mindset itu yang harus dirubah. Jadi boleh, ya, sampean jadi ayah seorang perempuan. Anak sampean itu kerja di Hong Kong misalnya. Ya, terus sampean nikahkan dengan tetangga di Surabaya sini. Itu sah pernikahannya. Ya, secara hukum boleh. Tapi harus dikomunikasikan dengan yang di sana. Ya. Dengan yang di sana. Ya, enggak tahu alasannya apa tuh. Barangkali misalnya supaya anak laki-laki ini tenang karena sudah punya istri walaupun jauh gitu, sehingga nggak macam-macam dengan wanita yang lain atau bagaimana. Yang jelas ada alasan untuk itu boleh secara hukum. Ya, jadi sampean bayangannya kalau menikah itu berarti sebelah kanan itu calon mempelai putra, sebelah kiri calon mempelai putri, kemudian ada wali, ada naib, ya. Nah itu kan mindset normalnya. Ya. Pada saat waktu yang tidak normal mungkin seperti tadi, ya, dan itu boleh secara hukum. Ya. Termasuk sampean calon pengantin putranya itu diwakili, itu juga boleh. Ya, yang putri masih belajar di Mesir misalnya.
Ya, maaf, yang putra belajar di Mesir, yang putri di Surabaya. Akad nikahnya kan nggak bisa. Kalau nggak putri ini berangkat ke Mesir atau yang sekolah di Mesir pulang, kan itu. Tapi mungkin karena undangannya sudah tersebar, sementara di Mesir ada sesuatu yang kemudian dia nggak bisa pulang pada hari itu, ya. Sementara pernikahan ini harus terjadi, undangan wis disebar, Pak Putin wis diundang, ya. Terus bagaimana? Ya diwakili oleh orang yang bisa dipercaya oleh pengantin yang masih di Mesir itu, sehingga nanti pengantin yang di Mesir itu pulang-pulang ya wis jadi suami dari perempuan ini, diwakili oleh orang yang ya, jadi cara menerimanya ya saya menerima pernikahannya putri ini mewakili teman saya yang ada di Mesir dan seterusnya. Ya, jangan sampai hilang kata-kata mewakilinya. Ya, mobil tu nikah halu, lalu tidak dewi lah nih, ya. Nah, akhirnya nggak jadi istri yang di Mesir, bojone dewi. Ya. Nah, jadi harus yang jujur, yang bisa diterima. Sikap nih? Ada yang lain? Panjang ini pembahasan tentang nikah ini. Ini kufu. Ya. Ada? Monggo Pak. Itu turun masalah cerai, turun masalah macam-macam. Monggo Pak. Begini Ustaz, kebanyakan di masyarakat itu ada yang sebelum menikah sudah mengandung. Nah, itu sebelum nikah sudah mengandung. Tapi memang sebelumnya sudah merencanakan pernikahan, namun keburu mengandung dulu. Nah, itu gimana itu? Itu yang jadi mantan itu termasuk bapaknya atau gimana? Yang pertama, yang kedua itu anaknya itu sah atau ini menjadi wali atau enggak itu, yeah. Bapaknya. Ini kasus di masyarakat ini banyak ini kebobolan. Ya. Ya. Jadi nikahnya baru 5 bulan wis lahir. Apa yo ono bayi 5 bulan brojol kuwi. Pasti ya nanduri sadurunge iku. Nah, ini loh yang kita khawatirkan. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, ya, itu mengatakan boleh menikahkan anak dalam keadaan mengandung. Dan itu dikutip dari mazhabnya Asy-Syafi'i, ya, yang mengatakan boleh ada akad nikah pada saat mengandung, alasannya adalah untuk menutupi aib keluarga. Walaupun pendapat ini untuk sekarang saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau pendapat ini apalagi diundangkan dalam undang-undang kompilasi hukum Islam. Kenapa? Kalau itu diundangkan resmi pemerintah, akhirnya banyak anak muda yang nyoba-nyoba. Gak apa-apa. Yang naik ini, gak apa-apa, masih ini kok nikah, ya apa-apa. Ya, saya setuju dengan pendapatnya jumhur berdasarkan salah satu ayat dalam surat At-Tahrim, ya, juz ke-28 itu ada, ya, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Jadi wanita-wanita yang sedang mengandung, maka iddahnya adalah hatta yadna hamlahun, sampai ya bayi yang dikandung itu keluar. Berarti ya selain mazhab Syafi'i, jumhur mengatakan wanita yang sedang mengandung itu tidak boleh ada akad nikah sampai dia melahirkan. Ya, sampai dia melahirkan. Saya setuju dengan ini, kenapa? Karena pergaulan anak-anak muda kita semakin bebas. Saya setuju pendapatnya Imam Syafi'i itu diterapkan pada zaman beliau yang relatif bersih. Kalau ada terjadi itu 1-2, tidak banyak. Kalau alasannya untuk
untuk menutupi aib keluarga dan seterusnya, itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi kalau sekarang, nyaris sekarang tidak ada desa atau kampung yang tidak ada seperti ini. Ya, banyak Pak. Nah, maka saya kritisi itu KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi jangan itu yang dipakai. Kalau itu yang dipakai, akhirnya banyak yang melakukan perzinaan sebelum pernikahan. Ya, jadi kalau saya boleh meluruskan, ya, saya menghormati pendapat Imam Syafi'i, saya menghormati pembuat kompilasi hukum Islam, tapi lihat kondisi masyarakat kita sekarang. Ya. Terus bagaimana secara hukum? Kalau secara hukum, kompilasi hukum Islam atau hukum menurut mazhab Syafi'i, boleh dan tidak apa-apa. Dan ketika si ayah mengatakan ini anak saya, itu menjadi anaknya. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak. Karena nandurnya itu sebelum ada akad nikah. Tanduran yang belum ada akad nikah itu, walaupun tumbuh berarti itu tidak sah. Ya. Kalau tidak sah berarti tidak ada alasan tanduran itu dinisbahkan kepada ayahnya. Lalu tidak sah kok. Patokan utamanya kan pernikahan itu. Gitu. Bagaimana nandur bibit kok belum sah? Ya, nggak bisa. Ketika nandur itu sudah jadi suami belum? Belum. Ya. Nah ini supaya hati-hati orang tua. Ya, saya lebih setuju dan sependapat dengan mazhabnya jumhur agar masyarakat kita itu hati-hati, tidak permisif. Walaupun menurut mazhab, ada satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Dan itu dituangkan juga dalam KHI atau kompilasi hukum Islam itu ada. Ya. Nah. Ya. Nah. Oh, sudah. Wah, ini terakhir Pak. Langsung aja Pak. Iya. Terima kasih. Pak Ustaz, kaitannya dengan tadi, jadi sebelum nikah itu kan sudah hamil lebih dulu. Yang berarti anaknya itu secara biologis memang anak bapaknya, tapi kan secara hukum tidak. Berarti bapaknya tidak berhak menjadi wali. Nah kemudian setelah dia melahirkan, apakah itu harus dinikahkan kembali supaya dia sah untuk anak seterusnya? Iya, betul. Kalau dia misalnya tidak dinikahkan, berarti yang seterusnya tidak sah untuk anak berikutnya. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Betul. Jadi kalau kita ikut pendapat jumhur seperti itu, seperti sampean. Jadi misalnya ada pernikahan, ya, istri atau wanita ini sudah hamil, berarti anak yang dikandung itu adalah tidak ada kaitannya dengan secara biologis, iya, itu bapaknya, air dia. Tapi secara hukum tidak, kan gitu. Ya. Kalau misalnya lahirnya perempuan, maka walinya itu bukan dia, itu menurut pendapat jumhur ulama. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan, ya itu kalau bapaknya itu mengaku itu adalah anaknya, ya dinisbahkan kepada bapaknya, berarti sah. Menurut mazhab Syafi'i dan kompilasi hukum Islam itu mengatakan hal itu. Kemudian apakah perlu diakad nikahkan ulang? Ya, kalau menurut saya perlu. Karena akad nikah yang pertama itu hanya sekedar kamuflase. Ya. Walaupun mungkin akad kedua itu tidak seramai yang pertama. Ya manggil dua saksi, kemudian siapa gitu, ya terus kemudian diakad nikahkan. Sehingga tidak terjadi perzinaan untuk selama-lamanya. Cukup nggih? Ya, enggak usah bancaan meneh, Pak. Wis akad ngono. Ora gawe apa rendang barang ngono wis gak perlu, ya. Nah, nyolok ustaz atau sapa, dua saksi sudah. Ya, nah. Cukup nih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.